Halo Sobat Dunia Misteri TV. Indonesia memiliki beberapa sosok ratu kerajaan gaib yang dipercaya memiliki kecantikan dan kesaktian yang luar biasa. Dalam kisah-kisah mistis, mereka diyakini mendiami beberapa wilayah Indonesia. Ada yang menguasai Laut Selatan, ada pula yang memiliki kekuatan di laut bagian utara dari Laut Jawa. Penasaran siapa saja sosok-sosok perempuan ini? Simak kisah mereka dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan skincare. Nyai Pelet. Nyi Pelet adalah tokoh dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai wanita cantik yang memiliki kekuatan untuk memikat hati pria. Konon ia memiliki ilmu pelet yang sangat kuat dan mampu membuat siapa saja yang terkena peletnya menjadi takluk pada kehendaknya. Namun kecantikan dan kekuatannya tersebut tidak membuatnya bahagia. Ia merasa kesepian dan tidak memiliki teman karena takut akan kekuatannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria dan jatuh cinta padanya tanpa terkena peletnya. Pria tersebut membuktikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan ilmu pelet. Nyi Pelet pun bahagia dan menyerahkan ilmunya pada pria tersebut. Legenda Nyi Pelet sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu seperti Goa Walet Gunung Cermai. Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Nyi Blorong memiliki kesaktian luar biasa dan pengikutnya terdiri dari berbagai macam makhluk halus. Nyi Blorong ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan pakaian berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Menurut legenda, Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisi-sisi tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia. Arwah orang yang bersekutu dengannya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Nyi Calon Arang. Nyi Calon Arang adalah tokoh dalam mitologi Jawa Bali yang dikenal sebagai janda menguasai ilmu hitam. Konon ia sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Nyi Calon Arang memiliki seorang putri bernama Dia Ayu Ratna Menggali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, Nyi Calon Arang marah dan ia berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan pada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang yang meninggal dunia. Selain itu, penyakit pun bermunculan. Raja Airlangga mengetahui hal tersebut, kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Barada, untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirim seorang murid bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna Menggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta berlangsung 7 hari 7 malam dan keadaan pun kembali normal. Nyi Calon Arang mempunyai buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu waktu, buku ini berhasil ditemukan oleh Empu Bahula
yang menyerahkannya kepada Empu Barada. Saat calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada. Mitos yang beredar, calon Arang digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat kuat dan sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga dan bisa berubah menjadi Lea. Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati merupakan sosok mistis Jawa yang dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Menurut kepercayaan Jawa, Nyai Gadung Melati memiliki tugas untuk memelihara kehijauan tanaman di lereng Merapi. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi. Konon, bila Nyai Gadung Melati hadir dalam mimpi masyarakat lereng gunung, maka hal ini menandakan bahwa Gunung Merapi akan meletus. Dalam mitos yang berkembang, Nyai Gadung Melati merupakan sosok perempuan cantik yang sudah janda. Ia diyakini memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Sebelum meninggal, Nyai Gadung Melati hidup bersama anak sematawayangnya. Suatu ketika, ia meminta anaknya untuk mengambil air di sebuah sumur. Namun anaknya malah mengambil air dari sungai yang jauh. Karena merasa dikhianati anaknya, Nyai Gadung Melati pun mengutuk anaknya menjadi seekor ular. Sejak saat itu, ular tersebut dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Nyai Lanjarsari. Nyai Lanjarsari merupakan sosok mistis Jawa. Dia sebagai penguasa Laut Jawa khususnya di utara Pekalongan. Ia juga dikenal dengan julukan Dewi Lanjar. Menurut kepercayaan masyarakat Pekalongan, Nyai Lanjarsari memiliki keraton gaib yang berada di pantai Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran. Nyai Lanjarsari digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Ia memiliki kesaktian luar biasa dan mempunyai pengikut berbagai macam makhluk halus. Menurut legenda, Nyai Lanjarsari memiliki hubungan dengan penguasa laut selatan Jawa. Versi lain menyebutkan bahwa Nyai Lanjarsari adalah Rantamsari yang merupakan istri Raden Bahu. Jika ditarik garis keturunan, ia adalah Nawangsari, adik dari Nawang Wulan yang juga Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Nyai Lanjarsari kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa misterius yang terjadi di pantai utara Jawa. Dewi Sri. Dewi Sri adalah sosok mitologi Jawa yang dipercaya sebagai Dewi Padi dan kesuburan. Ia juga dikenal sebagai Dewi Sri Laksmi dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan Jawa, Dewi Sri memiliki peran penting dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah dan dapat mengendalikan bahan makanan di Indonesia, terutama bahan makanan pokok seperti padi. Dalam mitos yang berkembang, Dewi Sri digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan wajah khas kecantikan alami gadis asli Nusantara. Ia sering digambarkan dengan memegang setangkai padi dan teratai merah di tangannya. Konon ia memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Dewi Sri juga sering dikaitkan dengan legenda tentang asal-muasal tumbuhan padi. Cerita tentang Dewi Sri telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyai Roro Kidul adalah bawaan setia Kanjeng Ratu Kidul.
Pantai Pelabuhan Ratu dianggap sebagai salah satu tempat sakral untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul sekaligus menjadi gerbang istananya. Setiap tahun, para nelayan setempat melakukan upacara sedekah laut dan menawarkan pengorbanan sebagai hadiah bagi sang ratu. Nyai Patima Lodaya. Nyai Patima Lodaya adalah tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Menurut cerita rakyat, Nyi Patima Lodaya adalah putri dari seorang raja yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Setelah sang raja meninggal, Nyai Patima Lodaya dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya. Ketika dewasa, Nyai Patima Lodaya mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Ia kemudian berlayar ke Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nyai Patima Lodaya diperintah oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah pertempuran antara Nyai Patima Lodaya dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyai Patima Lodaya. Sejak saat itu, Nyai Patima Lodaya diangkat menjadi Ratu Siluman Laut Kidul dengan nama Nyimas Patima Lodaya dan tinggal di pantai daerah Rawa Onom. Cerita lain, Nyai Patima Lodaya adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang sangat cantik dan pandai, dan disayangi oleh rakyatnya karena kebaikan hatinya. Namun, ia memiliki kutukan yang membuat setiap suaminya meninggal dunia. Kutukan tersebut akhirnya terpecahkan ketika ia menikah dengan Syekh Abdurrahman Kalijaga. Oke, Sobat Dunia Misteri TV, itulah kisah ratu-ratu gaib yang ada di Indonesia. Mungkin sobat sekalian mempunyai pendapat lain. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Bye.